Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Baru Kisah, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin dari kehidupan nyata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah inspiratif, menyentuh hati, dan penuh makna. Dengarkan dengan hati, karena bisa jadi kisah ini adalah bagian dari hidupmu juga. Selamat menikmati, dan jangan lupa subscribe. Di sebuah kompleks perumahan kecil yang tertata rapi, tampak sebuah rumah sederhana dengan pagar besi berwarna hijau tua yang mulai berkarat di ujung-ujungnya. Halamannya penuh dengan tanaman hias yang tumbuh rapi di pot-pot tua, seolah menjadi satu-satunya teman hidup yang setia bagi sang pemilik rumah. Penghuni rumah itu adalah seorang wanita bernama Bu Rini, janda berusia 42 tahun. Sehari-hari ia menjalani hidupnya dengan tenang, nyaris tanpa gangguan, hanya ditemani suara radio tua dan suara burung di pagi hari. Sudah lebih dari 5 tahun ia hidup sendiri setelah suaminya meninggal secara mendadak akibat serangan jantung. Bu Rini bukanlah wanita yang tertutup atau menyendiri. Ia masih ikut kegiatan warga, hadir di pengajian bulanan, sesekali datang ke arisan RT, dan tetap menyapa siapapun yang lewat depan rumahnya dengan senyum ramah. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh sahabat terdekatnya. Kesepian yang menggerogoti hatinya pelan-pelan setiap malam. Saat semua lampu rumah di sekitar mulai padam satu persatu dan suasana berubah senyap, ia duduk sendiri di ruang tengah. Di depannya tergeletak sebuah album foto berisi kenangan masa lalu bersama almarhum suaminya, Pak Surya. Ada senyum di wajahnya setiap kali membuka halaman pertama, tapi di balik senyum itu tersembunyi rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar bisa ia sembuhkan. Bu Rini bukan hanya merasa kesepian karena ditinggal pasangan hidupnya, ada rasa hampa yang lebih dalam, lebih menyakitkan, yang tak bisa diobati oleh waktu atau pertemanan. Ia belum pernah memiliki anak. Selama pernikahannya yang berlangsung hampir 20 tahun, mereka sudah mencoba berbagai cara. Dari pengobatan medis, terapi herbal, hingga berdoa di tempat-tempat yang dianggap keramat. Tapi takdir seakan tidak berpihak padanya. Awalnya, Bu Rini mencoba menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia menghibur diri bahwa hidup tak harus selalu sempurna. Namun kini, saat usianya sudah melewati kepala 4 dan tanda-tanda menopause mulai terasa, perasaan ingin memiliki keturunan justru semakin kuat. Ia mulai dihantui oleh ketakutan yang selama ini hanya ia simpan sendiri. Bagaimana jika ia meninggal tanpa pernah meninggalkan siapapun? Tidak ada anak yang memanggilnya ibu. Tidak ada cucu yang kelak akan mengenang dirinya. Bahkan tidak ada keluarga yang akan mewarisi rumah kecil yang telah ia rawat selama ini. Setiap kali mendengar suara anak-anak tetangga tertawa di sore hari, hatinya bergetar. Setiap kali melihat seorang ibu menggendong bayinya di warung depan gang, air matanya hampir menetes. Tapi ia selalu menahan diri. Ia malu pada dirinya sendiri, karena masih memikirkan hal seperti itu di usianya sekarang. Sampai suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik dan langit tampak gelap, Bu Rini duduk sendirian di dapur sambil memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Di meja makan, sebuah tespek bekas tergeletak dalam diam. Bukan miliknya, tapi milik adik iparnya yang sempat mampir beberapa hari lalu. Tanpa sadar, Bu Rini memungut benda itu, menatapnya lama, dan merasa hatinya kembali teriris. Ia sadar bahwa waktu tidak bisa dikembalikan, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih menyimpan harapan. Harapan kecil yang tumbuh liar di tengah kenyataan. Bagaimana kalau masih ada kesempatan terakhir? Dan harapan itulah yang membuat pikirannya mulai melayang ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan kepada calon suami baru, bukan pula kepada program bayi tabung, melainkan kepada seseorang yang tak jauh dari rumahnya, yang sering membantu memperbaiki keran bocor, memasang lampu di teras, dan membawa belanjaannya dari pasar. Dimas. Nama itu perlahan muncul di kepalanya. Pemuda 24 tahun, anak kos baru yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. Sejak pertama kali bertemu, Bu Rini merasa Dimas berbeda. Bukan hanya sopan dan ringan tangan, tapi ada sesuatu dari cara Dimas memperlakukannya penuh rasa hormat, tanpa rasa jijik atau kasihan. Awalnya Bu Rini hanya merasa bersyukur punya tetangga seperti Dimas. Tapi seiring waktu, rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ide muncul perlahan, samar, tapi terus mengusik pikirannya siang dan malam.
ia tidak gila. Ia tahu ini bukan sesuatu yang wajar. Tapi ketika rasa ingin memiliki anak bertemu dengan kenyataan bahwa waktu terus berjalan cepat, logika perlahan mulai dikalahkan oleh rasa putus asa. Di dalam kamar, ia berdiri di depan cermin, menatap tubuhnya yang mulai menua. Keriput mulai terlihat di sudut mata. Kulit mulai kehilangan elastisitasnya. Tapi di balik semua itu, rahimnya masih ada. Mungkin belum tertutup sepenuhnya. Mungkin masih bisa digunakan sekali saja untuk menyambut satu kehidupan baru. Dan dalam kesunyian malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan untuk merasakan menjadi ibu? Walau hanya sekali seumur hidup. Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Dan ia tahu, jawabannya tidak akan datang dari langit. Ia harus mengambil langkah. Sebuah langkah yang tidak semua orang akan pahami. Bahkan mungkin akan dicap sebagai skandal. Tapi baginya, ini bukan sekadar persoalan moral atau norma sosial. Ini soal keberanian untuk memperjuangkan sesuatu yang selama ini telah hilang. Harapan. Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus celah jendela ruang tamu. Rumah Bu Rini, angin sepoi-sepoi, menggerakkan tirai tipis berwarna krem yang tergantung tenang, seperti sedang menari perlahan. Hari itu adalah hari Minggu, suasana kompleks lebih sepi dari biasanya. Sebagian besar tetangga memilih bermalis-malisan di rumah, sementara sebagian lain sibuk mencuci motor atau menjemur pakaian di halaman. Di ruang tengah, Bu Rini duduk sendiri di kursi rotan, sambil menatap halaman depan. Sesekali matanya melirik ke arah rumah kos 2 pintu dari rumahnya. Di sana, seorang pemuda tampak baru keluar membawa 2 galon kosong di tangan kanan dan kiri. Rambutnya acak-acakan, memakai kaos putih sederhana dan celana pendek selutut. Sosok itu adalah Dimas, pemuda 24 tahun yang baru 6 bulan tinggal di kos itu. Dimas dikenal sopan dan ringan tangan. Sudah beberapa kali ia datang membantu Bu Rini tanpa diminta, mulai dari memperbaiki keran bocor di dapur, mengganti lampu teras yang mati, sampai membantu mendorong gerobak belanjaan Bu Rini dari pasar saat kebetulan mereka bertemu. Pemuda itu selalu tersenyum ramah dan tak pernah banyak bicara. Tapi justru sikapnya yang sederhana dan tulus itu membuat hati Bu Rini diam-diam terusik. Pagi itu, Bu Rini bangkit dan membuka pintu pagar. Ia berpura-pura menyapu halaman meskipun tanah masih basah karena hujan malam sebelumnya. Dimas melihatnya dan langsung menyapa. "Pagi Bu Rini," seru Dimas sambil mengangguk sopan. Bu Rini tersenyum. Pagi juga Mas Dimas, mau beli air galon ya?" "Iya Bu, stok habis, semalam lupa beli." Bu Rini menatap galon di tangan Dimas, lalu berkata, "Wah, kasihan juga kalau harus bolak-balik. Galonnya berat ya? Taruh dulu di sini. Nanti biar ibu bantu pesanin yang antar." Dimas tertawa kecil. "Wah, jangan repot-repot Bu. Saya biasa angkat sendiri kok." Tapi Bu Rini tetap menawarkan. Dan akhirnya, Dimas pun meletakkan galon itu di sisi pagar. Lalu tanpa berpikir panjang, Bu Rini berkata, "Kalau Mas Dimas nggak sibuk, boleh bantu ibu sebentar? Lampu di dapur kedip-kedip dari tadi malam. Takutnya Dimas mengangguk. "Boleh Bu, sekalian numpang cuci tangan juga." Dalam hati, Bu Rini menenangkan dirinya. Ini bukan hal aneh. Meminta bantuan tetangga untuk urusan kecil di rumah sudah biasa. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang berbeda. Ada rencana yang perlahan mulai ia susun dalam pikirannya. Sesampainya di dalam rumah, Dimas langsung menuju dapur. Bu Rini berjalan di belakangnya, membawa kursi kecil agar Dimas bisa menginjak dan mengganti lampu. Sambil menatap punggung pemuda itu, Bu Rini merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya Dimas masuk ke rumahnya tanpa orang lain. Rumah itu mendadak terasa sesak. Udara seperti memanas, meski kipas angin menyala di pojok ruangan. Setelah lampu diganti dan menyala normal kembali, Dimas duduk sebentar di kursi makan sambil mengelap keringat di leher. Bu Rini menyodorkan segelas teh manis dan sepiring pisang goreng. "Wah, terima kasih banyak Bu, enak banget pisangnya." Bu Rini ikut duduk, berusaha bersikap biasa. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap wajah Dimas, yang masih terlihat segar meski baru bangun pagi. Lalu, tanpa sadar, ia mulai membuka obrolan yang sedikit lebih personal. "Mas Dimas, tinggal di kota sendirian gitu, nggak kesepian?" Dimas tertawa pelan. "Kadang-kadang sih Bu, tapi kan kuliah dan tugas numpuk, jadi sibuk terus." "Kalau keluarga Mas Dimas gimana? Di kampung?" "Iya, di Banyumas. Ibu saya di sana
Bapak sudah lama nggak ada. Bu Rini mengangguk pelan. Obrolan mulai mengalir, dan suasana menjadi lebih akrab. Mereka bicara tentang makanan kesukaan, tentang kampung halaman, bahkan tentang masa kecil. Bu Rini mulai merasa nyaman, dan Dimas tampak tidak merasa canggung. Namun, di sela percakapan itu, Bu Rini tiba-tiba terdiam. Pandangannya jatuh pada lantai, lalu beralih ke cangkir teh di depannya. Ia tahu, ini saatnya. Jika ia terus menunda, ia tak akan pernah berani. Mas Dimas, ucapnya pelan. Iya Bu, Ibu boleh bicara sesuatu yang agak pribadi? Dimas mengernyit sedikit tapi tetap tersenyum. Tentu Bu, ada apa? Suasana berubah hening. Bahkan suara kipas angin terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Bu Rini menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara pelan, namun jelas. Mas, mungkin ini aneh, tapi Ibu mohon, dengarkan dulu. Ibu ini sudah lama sendiri, Ibu nggak punya anak. Waktu sama almarhum suami dulu, kami udah coba berbagai cara, tapi Tuhan, belum. Kau saja. Dimas mendengarkan dengan serius. Alisnya sedikit terangkat. Bu Rini melanjutkan. Sekarang usia Ibu udah 42 tahun. Dokter bilang, rahim Ibu masih bisa. Tapi, waktu Ibu nggak banyak. Ibu tahu Mas mungkin bingung. Tapi, Ibu ingin Mas Dimas bantu Ibu. Dimas terdiam. Tak mengerti, maksud Ibu, tanyanya ragu. Ibu ingin punya anak, Mas. Ibu ingin, Ibu mohon. Bukan karena Ibu jatuh cinta. Bukan karena nafsu, tapi Ibu cuma ingin seorang anak. Sebelum semuanya terlambat, Dimas terdiam. Matanya melebar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi mulutnya seolah terkunci. Ia tak menyangka wanita yang selama ini ia hormati, yang ia anggap seperti tante sendiri, bisa mengucapkan permintaan seaneh dan seberani itu. Bu Rini menunduk. Kalau Mas Dimas marah atau nggak nyaman Ibu bisa pura-pura ini, nggak pernah terjadi. Tapi Ibu jujur, ini harapan terakhir Ibu. Dimas bangkit dari kursinya perlahan, seperti hendak pamit. Ia menatap Bu Rini. Matanya masih bingung. Ia tidak berkata apa-apa selain, saya pulang dulu Bu. Bu Rini hanya mengangguk. Tak berani menatap Dimas lagi. Saat pintu tertutup perlahan di belakangnya, air mata Bu Rini mulai jatuh. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu, tak semua keberanian akan langsung mendapat jawaban. Namun, dalam hati, ia merasa lega. Setidaknya, untuk pertama kalinya, ia telah jujur pada keinginannya sendiri. Malam turun perlahan di atas langit kompleks perumahan itu. Udara terasa lembab sisa hujan sore tadi. Lampu-lampu rumah tetangga mulai satu persatu dimatikan. Suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara serangga dan sesekali suara kendaraan yang melintas jauh di jalan raya utama. Tapi di salah satu kamar kos kecil di ujung gang, mata Dimas masih terbuka lebar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Tatapannya kosong menembus dinding. Kipas angin berputar lambat, tapi keringat dingin tetap merembes dari pelipisnya. Pikiran Dimas berkecamuk. Permintaan Bu Rini tadi pagi tak bisa hilang dari kepalanya. Berkali-kali ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka ponsel, menonton video, atau bahkan menyibukkan diri membaca ulang laporan tugas akhir, tapi tidak berhasil. Kata-kata Bu Rini terus bergema, mengusik ketenangan batinnya. Aku ingin kamu. Poncu, aku. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, aku hanya ingin seorang anak sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu terasa berat, seperti pintu masa depan yang terbuka pelen-pelen, tapi menuju jalan yang tak pasti. Dimas mencoba berpikir jernih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya diminta Bu Rini? Ia tahu wanita itu tidak sedang bermain-main. Bukan gedan, bukan rayuan biasa. Permintaan itu keluar dari tempat yang paling dalam dari seorang perempuan yang sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama berharap, dan terlalu lama menahan luka. Dimas memejamkan mata, berharap rasa kantuk datang. Tapi malah melayang ke masa kecilnya. Ia ingat wajah ibunya, seorang janda yang membesarkannya sendirian sejak ia berusia 5 tahun. Ia ingat betapa berat perjuangan ibunya menghadapi hidup sendiri. Dan entah kenapa, wajah Bu Rini seolah menyatu dengan wajah ibunya dalam ingatan itu. Ia merasa bersalah, bukan karena menolak, bukan karena bingung, tapi karena di dalam hatinya, ia tidak bisa benar-benar marah. Ia mengerti, ia tahu, rasa itu, rasa ingin memiliki seseorang, untuk diwariskan kasih, untuk disebut darah daging sendiri, untuk menemani usia yang terus menua. Tapi, Dimas juga tahu,
bahwa konsekuensinya besar. Ini bukan keputusan sepele. Ia bukan hanya akan menjadi ayah dari seorang anak yang tidak akan ia besarkan, tapi ia juga akan ikut terlibat dalam skandal yang bisa merusak nama baik banyak pihak. Apa yang akan orang pikirkan jika suatu saat kebenaran terungkap? Apa jadinya jika temuan Menkosnya tahu? Bagaimana keluarganya akan menerima kenyataan bahwa ia menjadi ayah di usia semuda itu kepada anak dari seorang wanita yang jauh lebih tua? Ia mencoba membayangkan kemungkinan lain. Apa Bu Rini hanya sedang putus asa? Apa keputusan itu diambil hanya karena emosi? Tapi Dimas teringat mata Bu Rini, waktu bicara mata yang tidak goyah, mata yang tidak mencari belas kasihan, tapi justru menunjukkan tekad dan kesadaran. Itu bukan mata orang yang sedang bingung. Itu mata seorang perempuan yang siap menanggung segala akibat dari keputusannya. Dimas bangkit dari ranjang, berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Ia menatap wajahnya sendiri. Matanya terlihat lelah, bibirnya kering, ada lingkar gelap di bawah matanya. Tapi lebih dari itu, ada satu hal yang ia sadari malam itu. Hidup kadang menempatkan seseorang pada persimpangan yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu berjalan pelan ke arah jendela. Dari balik kaca, ia bisa melihat bayangan rumah Bu Rini yang masih menyala lampunya. Jendela bagian dapur terbuka sedikit. Mungkin Bu Rini belum tidur juga. Mungkin ia juga sedang bergulat dengan rasa malu dan takut karena telah mengutarakan permintaan sebesar itu pada seorang laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Waktu terasa lambat. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi mata Dimas belum bisa terpejam. Ia mulai berpikir secara praktis. Jika ia menerima permintaan Bu Rini, itu berarti ia akan membantu mewujudkan mimpi terakhir seorang wanita yang sudah lama hidup dalam penantian. Ia tidak akan diminta bertanggung jawab sebagai suami, tidak diminta tinggal bersama, hanya satu hal, menyumbangkan kehidupan. Tapi apakah semudah itu? Bagaimana jika anak itu kelak bertanya, siapa ayahnya? Bagaimana jika suatu saat hati Bu Rini berubah dan ingin ia kembali terlibat? Bagaimana jika perasaannya sendiri berubah? Mampukah ia menjaga jarak emosional setelah menyentuh satu sisi paling pribadi dari seorang wanita? Semua pertanyaan itu membuat kepalanya semakin berat. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu bisikan kecil yang terus datang, pelan tapi tegas. Kalau kamu menolak, apakah kamu bisa tidur tenang melihat wanita itu terus hidup dalam kekosongan? Dimas menarik napas dalam-dalam. Ia duduk kembali di ranjang, menatap langit-langit kamar. Malam terasa semakin dingin, tapi dalam hatinya ada api kecil yang menyala. Api dari sebuah dilema moral yang tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan logika. Ia tahu, besok pagi ia harus membuat keputusan. Ia bisa pura-pura lupa, berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, dan menjauh dari Bu Rini perlahan-lahan. Atau, ia bisa melakukan satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hidupnya, menjadi bagian dari harapan terakhir seseorang. Pagi hari menyapa kompleks kecil itu dengan langit yang sedikit mendung. Daun-daun masih basah oleh embun, dan angin membawa aroma tanah yang khas. Aktivitas warga mulai terlihat. Suara ibu-ibu menyapu halaman anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa, dan pedagang sayur yang mendorong gerobaknya dari ujung gang. Tapi di dalam kamar sempitnya, Dimas duduk diam di pinggir ranjang, seperti seseorang yang menanggung beban yang tak terlihat. Semalaman ia tidak tidur, matanya merah, wajahnya pucat, dan napasnya pendek-pendek. Di atas meja kecil di samping kasur, ponsel menyala dengan layar kosong. Tidak ada pesan baru, tidak ada notifikasi, tapi pikirannya tetap penuh-penuh dengan bayangan Bu Rini, penuh dengan kalimat-kalimat yang semalam terngiang tanpa henti. Ia sudah mencoba mencari jawaban dari banyak sudut pandang, sebagai seorang anak, sebagai seorang laki-laki, bahkan sebagai seseorang yang hanya kebetulan tinggal beberapa meter dari rumah wanita itu. Tapi semuanya kembali ke satu titik. Ia harus memilih. Menjelang siang, ia akhirnya berdiri, mengambil jaket tipis yang tergantung di belakang pintu, dan melangkah keluar kamar. Langkah kakinya pelan tapi pasti. Setiap derap terasa berat, seolah ada suara kecil di dalam hatinya yang masih mencoba menariknya kembali. Tapi ada juga suara lain lebih dalam, lebih jujur yang berkata bahwa kadang seseorang harus melakukan hal yang sulit, hanya karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan harapan orang lain. Di depan rumah Bu Rini, ia berdiri beberapa detik. Pagar masih tertutup.
Rumah itu tampak sepi, tirai jendela tertutup rapat, seperti mencoba menyembunyikan apa yang terjadi di dalam. Dimas mengetuk pelan pagar itu. Sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Ia hendak berbalik. Tapi kemudian pintu rumah terbuka perlahan. Bu Rini mengkiul, wajahnya tampak lelah. Rambutnya digelung sederhana. Ia memakai daster coklat tua yang sudah agak pudar warnanya. Tapi di matanya, ada semburat terkejut sekaligus ragu. Ia tidak menyangka Dimas akan datang kembali. Apalagi setelah permintaan gila yang ia utarakan kemarin. Dimas mengangguk pelan. "Assalamualaikum, Bu." Bu Rini menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Waalaikumsalam, Mas Dimas." Keduanya terdiam cukup lama. Hanya angin siang yang mengisi kekosongan itu. Lalu perlahan, Bu Rini membuka pagar. Dimas masuk tanpa banyak kata. Mereka berjalan ke ruang tamu. Duduk berhadapan. Tidak ada teh manis seperti biasanya. Tidak ada tawa ringan. Hanya ada keheningan yang penuh ketegangan. Dimas menarik napas panjang. Ia menatap Bu Rini, mencoba mencari keberanian dari dalam dirinya sendiri. "Bu, saya sudah pikirkan semuanya." Sejak tadi malam, Bu Rini mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari wajah Dimas, tapi ia tak berani berharap terlalu jauh. "Saya tahu ini bukan permintaan biasa, dan saya bukan orang yang punya jawaban untuk semua pertanyaan. Tapi saya percaya, saya bisa paham apa yang Ibu rasakan." Bu Rini memejamkan mata sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya nggak janji hidup saya akan tetap normal setelah ini. Mungkin akan berubah. Tapi kalau memang ini hal yang paling Ibu harapkan, dan Ibu siap menanggung semuanya, saya bersedia." Kalimat itu meluncur pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi bagi Bu Rini, itu adalah suara paling jelas yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Matanya membesar, tubuhnya menegang, dan mulutnya sedikit terbuka seperti ingin bicara, tapi tak tahu harus berkata apa. "Mas yakin?" tanyanya pelan. Dimas menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Saya nggak tahu apa ini benar atau salah, tapi saya tahu Ibu jujur, dan saya tidak ingin Ibu menghabiskan hidup dalam penyesalan." Bu Rini mengangguk pelan, menahan napas. Lalu dari balik matanya, satu tetes air jatuh ke pipi. Ia menghapusnya perlahan. "Saya tidak akan meminta apa-apa lebih dari itu, Mas. Tidak akan mengikat, Mas. Tidak akan menuntut. Saya cuma ingin diberi kesempatan sekali saja." Dimas tersenyum lemah. Dalam hatinya masih ada keraguan, tapi juga ada kedamaian yang aneh. Mungkin inilah satu bentuk pengorbanan yang tidak semua orang mampu lakukan, memberi seseorang alasan untuk hidup, meski harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Hari itu, mereka tidak langsung bicara banyak. Tidak ada rencana detail, tidak ada jadwal, tapi keputusan sudah dibuat. Dan saat seseorang membuat keputusan dari tempat yang paling jujur di dalam hatinya, maka semua langkah berikutnya akan mengikuti. Malam pun datang perlahan. Suasana kembali sepi. Di rumah Bu Rini, lampu ruang tamu masih menyala. Tirai tetap tertutup. Tidak ada suara, tapi di balik tembok yang diam, dua jiwa sedang mencoba menyeberangi batas tipis antara kenyataan dan keinginan, antara logika dan hasrat, antara yang boleh dan yang tidak. Bagi Dimas, malam itu menjadi malam yang akan mengubah sisa hidupnya. Bukan karena apa yang ia lakukan secara fisik, tapi karena keputusan yang ia ambil sebagai seorang laki-laki dewasa. Ia sadar, sejak malam itu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya yang dulu, yang hanya memikirkan kuliah, tugas, dan masa depan pribadi. Bagi Bu Rini, malam itu adalah doa yang dijawab dalam bentuk yang tidak pernah ia duga. Ia tahu, ini bukan jalan lurus. Akan banyak lubang dan duri di sepanjang jalan. Tapi, ia sudah siap, karena tidak ada yang lebih menyesakkan daripada hidup dalam penyesalan yang tak pernah diberi kesempatan. Mereka tidak tahu, apakah keputusan ini akan membawa kebahagiaan atau justru kehancuran. Tapi mereka tahu satu hal, mereka telah memilih. Dan dalam dunia yang seringkali tak memberi ruang bagi harapan-harapan terlambat, memilih adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Hari mulai gelap perlahan. Langit yang sejak sore tadi dipenuhi awan kelabu, kini berubah semakin pekat. Angin malam meniup dedaunan dengan lembut, membawa udara dingin ke dalam rame-rama warga, yang sebagian besar mulai menutup pintu dan jendela. Namun di salah satu sudut kompleks itu, rumah kecil berwarna krem milik Bu Rini justru tetap terang. Lampu ruang tamu menyala. Begitu pula lampu kecil di dapur. Seolah rumah itu tak ingin menyerah pada malam yang sunyi. Bu Rini duduk di kursi rotan tuanya.
mengenakan daster biru muda yang sudah lama menjadi pakaian ternyamannya. Di depannya, segelas teh manis hangat sudah mulai kehilangan uap. Tenggon bergerak pelan menyentuh cangkir, namun tidak untuk meminumnya. Tatapannya kosong, mengarah ke lantai, tapi pikirannya jauh melayang. Hari itu terasa panjang. Terlalu banyak hal yang harus dicerna. Keputusan besar yang akhirnya disampaikan Dimas. Pagi tadi masih terus bergema dalam benaknya. Aye bersedia. Kalimat itu berputar-putar. Seperti gema yang tak henti berdengung di ruang hening dalam hatinya. Bu Rini merasa seperti dipindahkan ke dunia lain. Dunia di mana harapan yang sudah lama ia kubur diam-diam, kini bangkit kembali. Tapi dengan itu, juga muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan takut akan penolakan, karena penolakan sudah ia siapkan sejak awal. Yang justru membuatnya gemetar malam itu adalah ketakutan akan kenyataan bahwa harapannya benar-benar bisa terwujud. Ia bukan lagi perempuan muda. Ia sadar tubuhnya sudah banyak berubah. Ia sadar proses yang akan dilalui tidak mudah. Tapi lebih dari semua itu, ia tahu bahwa hubungan yang akan dijalin dengan Dimas bukan hubungan biasa. Tidak ada cinta, tidak ada ikatan, tidak ada janji. Yang ada hanya kesepakatan diam-diam antara dua manusia yang sama-sama terluka. Menjelang pukul 8 malam, Bu Rini bangkit dari kursinya dan berjalan ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka laci meja rias, dan menarik keluar sebuah kotak kecil. Di dalamnya tersimpan benda-benda pribadi yang jarang ia sentuh. Sebuah surat nikah, selembar foto dirinya bersama almarhum suami, dan sebuah gelang bayi mungil hadiah yang dulu ia beli untuk anak yang tak pernah lahir, Ea Menggusopnia. Pelan, lalu meletakkannya kembali. Suaranya bergetar saat berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan dosa, ini bukan aib, ini harapan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar pagar rumah. Lalu ketukan pelan di pintu depan menyusul. Hanya satu kali, tapi cukup untuk membuat jantung Bu Rini berdetak lebih cepat. Ia berjalan. Ki Ruing Tamu, tangannya sedikit gemetar saat memutar gagang pintu. Dan di sana, di balik pintu kayu itu, berdiri Dimas dengan jaket abu-abu dan raut wajah yang tenang. Meski sorot matanya menyimpan kegugupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Bu Rini pelan. Tak banyak kata. Bu Rini hanya membuka pintu lebih lebar, memberi isyarat bahwa Dimas dipersilakan masuk. Lelaki muda itu melangkah masuk dengan langkah pelan. Pintu ditutup perlahan, lalu dikunci. Dari dalam, mereka berdiri di ruang tamu yang sepi. Hanya diterangi cahaya lampu kuning redup. Tidak ada obrolan, tidak ada canda. Hanya diam yang tebal, yang seolah memaksa keduanya menghadapi kenyataan yang mereka pilih. Bu Rini mengalihkan pandangan ke arah kamar. Mas mau minum dulu? Tanyanya pelan. Dimas menggeleng. Enggak, Bu. Bu Rini menunduk. Hening kembali merayap. Dalam hatinya, ia ingin bertanya banyak hal. Apa Dimas benar-benar siap? Apa ia tidak menyesal? Apa ia ingin membatalkan semuanya sebelum terlambat? Tapi, lidahnya keluh. Semua pertanyaan itu mengendap di dada. Tak sempat mengalir ke udara. Beberapa saat kemudian, Bu Rini mulai melangkah pelan ke arah kamar. Dimas mengikuti di belakang. Langkah-langkah mereka pelan, seperti tidak ingin membangunkan siapapun di dunia luar. Di dalam kamar yang temaram, Bu Rini duduk di tepi ranjang. Sementara Dimas berdiri tak jauh darinya, memandangi tembok seolah mencari tempat untuk menaruh kegugupannya. Tidak ada rayuan, tidak ada gerak menggoda. Semuanya terasa sangat manusiawi. Hanya dua orang dewasa yang soma-soma sadar bahwa malam itu adalah malam yang akan menandai batas baru dalam hidup mereka. Bu Rini memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau Mas Dimas tidak siap, masih bisa mundur sekarang." Dimas diam beberapa detik, lalu berkata, "Saya di sini bukan karena saya yakin sepenuhnya, tapi karena saya tahu Ibu lebih butuh keberanian daripada penilaian." Mata Bu Rini berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Tak ada kalimat lain. Tak ada janji, tak ada kata cinta. Hanya isyarat kepercayaan yang mengisi udara kamar itu. Malam pun berjalan perlahan. Waktu terasa berhenti. Takeda, suara dari luar. Tak ada cahaya lain selain remang lampu meja. Dan di dalam keheningan itu, sebuah keputusan diwujudkan dalam tindakan yang pelan, diam, dan penuh perasaan. Tak ada yang bisa benar-benar menggambarkan apa yang terjadi malam itu. Bukan karena tabu, bukan karena rahasia, tapi karena pertemuan.
Dua jiwa yang soma-suma kehilangan arah, yang akhirnya saling memberikan sedikit arti dalam hidup masing-masing. Pagi harinya, matahari kembali terbit. Burung-burung kembali berkicau. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar Burini, di balik tirai tipis yang masih tertutup, seorang wanita parubaya bangkit dari ranjangnya dengan perasaan yang campur aduk, antara lega, cemas, haru, dan takut. Sementara di rumah kos 2 pintu dari sana, Dimas duduk di kursi kayu kecil, memandang langit dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa diambil kembali, tapi tidak ada penyesalan, tidak ada rasa malu, hanya perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan. Sebel, mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjadi alasan seseorang kembali percaya bahwa hidup masih pantas diperjuangkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang diam itu. Malam yang tak dipenuhi banyak kata, namun menyimpan keputusan besar yang telah mengguncang kehidupan dua manusia dalam diam. Burini menjalani harinya seperti biasa, namun dalam hatinya tidak ada lagi yang terasa seperti sebelumnya. Ia tetap menyapu halaman setiap pagi, menyiram pot-pot bunga yang berjajar di sepanjang teras rumah, dan menyapa tetangga yang melintas dengan senyum lembut seperti dulu. Namun kini, senyum itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Senyum itu membawa harapan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan. Setiap detak waktu yang berjalan terasa lebih berarti. Dan setiap malam ketika ia kembali ke dalam kamarnya, ia tak lagi memandangi langit-langit kosong dengan rasa sepi. Kini, ia menatap langit-langit itu dengan doa, dengan harapan baru yang tumbuh dari satu malam yang tak terucapkan. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi antara Burini dan Dimas. Mereka tidak menunjukkan perubahan mencolok. Tidak ada interaksi yang mencurigakan, tidak ada kedekatan yang berlebihan. Semuanya tetap pada tempatnya. Tapi justru karena itulah, semuanya terasa lebih dalam. Karena perasaan yang sejati tak selalu harus diumumkan. Dimas, di sisi lain, kembali menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Ia tetap kuliah, tetap mengerjakan tugas akhir, tetap menyapa Burini jika kebetulan bertemu di jalan. Namun ada sesuatu dalam caranya menatap lebih dewasa, lebih tenang, seolah ia telah melompati satu fase dalam hidup yang tidak semua laki-laki seusianya alami. Tiap malam, Dimas duduk sendiri di kamar kosnya, merenungi keputusan yang telah ia ambil. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Burini. Ia tidak tahu apakah malam itu benar-benar membuahkan hasil. Tapi ia tahu, ia sudah memberi yang terbaik. Ia sudah melakukan bagiannya, dan ia tidak pernah menyesal. Bagi Burini, setiap pagi kini diawali dengan rasa penasaran yang perlahan tumbuh menjadi debar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, rasa mual sesekali di pagi hari, kelelahan yang muncul meski ia tak banyak beraktivitas, dan siklus tubuhnya yang tiba-tiba tak seperti biasanya. Namun ia tidak mau terburu-buru Ia telah belajar bahwa harapan yang terlalu cepat tumbuh bisa lebih cepat hancur. Hingga pada suatu pagi yang sunyi, Burini berdiri di depan cermin kamar mandi. Di tangannya, sebuah alat kecil tergenggam erat. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia sudah pernah memegang benda itu sebelumnya, bertahun-tahun lalu dalam masa pernikahan yang penuh harap, namun tak pernah membuahkan hasil. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ia menunggu. 1 menit terasa seperti sejam. Lalu muncullah garis itu, garis samar, tapi nyata. Ia mendekatkan alat itu ke matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Dan di sanalah jawabannya, 2 garis tipis yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Tubuhnya lunglai seketika. Ia terduduk di lantai, memeluk alat kecil itu sambil terisak pelan. Air matanya mengalir, bukan karena takut, bukan karena bingung, tapi karena rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu tumbuh di dalam dirinya, sebuah kehidupan kecil, sebuah jawaban atas doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan meski di balik keraguan, di balik Yuza, di balik rasa malu. Hari itu, Burini menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman, tetap menyapa tetangga, tetap menyendok nasi untuk dirinya sendiri. Tapi kini, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dalam perutnya, tumbuh satu benih kecil yang membuatnya merasa menjadi perempuan utuh. Ia tidak langsung memberitahu siapapun, termasuk Dimas. Bukan karena takut, bukan karena ragu,
Tapi karena ia ingin benar-benar yakin, ia ingin melewati masa-masa awal ini dengan hati-hati, dengan penuh perasaan, tanpa interupsi, tanpa drama. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, bahwa usia kandungannya masih sangat muda. Tapi ia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rahimnya tidak lagi kosong. Waktu terus berjalan, minggu demi minggu berlalu. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Perutnya sedikit lebih membuncit, nafasnya sedikit lebih berat. Tapi wahannya justru tampak lebih hidup. Ada cahaya baru di matanya, dan setiap kali ia memandang dirinya di sermon, ia tak lagi melihat seorang janda sebatang kara, melainkan seorang ibu yang sedang mempersiapkan diri menyambut kehidupan baru. Dimas mulai memperhatikan perubahan itu, meski ia tak berani bertanya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi ia memilih diam. Ia menghormati ruang Burini. Ia percaya jika saatnya tiba, Burini sendiri yang akan berbicara. Dan malam-malam berikutnya, Dimas kembali duduk sendirian di kamar, menatap langit di luar jendela. Di dadanya ada debar yang tak bisa dijelaskan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasa hidupnya sudah tidak lagi sama karena kadang kita tidak perlu terikat oleh status, tidak perlu disatukan oleh kata-kata, cukup dihubungkan oleh satu hal yang lebih dalam sebuah kehidupan kecil yang tumbuh diam-diam, tapi mengubah segalanya. Hari itu langit tampak sendu. Awan kelabu menggantung di atas perumahan sederhana itu, seakan mewakili isi hati yang sedang bergolak. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak terlihat. Di bawah tirai rumah Burini, seseorang duduk termenung, memandangi halaman depan yang mulai dipenuhi daun-daun kering. Burini duduk sendiri di meja makan. Di depannya, segelas susu yang tak tersentuh, dan selembar kertas dari klinik bersalin lokal. Cengkelnya meremas kertas itu, namun ia belum berani membukanya lagi. Ia sudah tahu isinya, ia sudah pernah membaca beberapa kali, tapi tetap saja, setiap kali melihat tulisan di atasnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Usia kandungannya sudah masuk bulan ketiga. Denyut kehidupan kecil di dalam perutnya semakin terasa nyata. Rasa mual di pagi hari tak lagi ia anggap sebagai gangguan, melainkan pengingat bahwa ia sedang menunggu keajaiban. Tapi bersamaan dengan kebahagiaan itu, tumbuh pula rasa bersalah dan beban yang mulai tak bisa ia abaikan. Selama ini, ia dan Dimas hidup seperti dua orang asing yang menyimpan rahasia besar. Mereka masih saling menyapa, masih saling senyum, masih pura-pura hidup normal. Tapi dalam setiap tatapan, ada hal yang belum tersampaikan. Burini tahu waktu tak akan terus mengizinkannya menunda. Akan ada titik di mana semuanya harus diucapkan. Dan hari itu, titik itu akhirnya datang. Menjelang sore, langit mendung mulai turun menjadi gerimis. Hujan yang turun pelan, seolah menjadi latar bagi cerita yang sebentar lagi akan berubah arah. Burini duduk di ruang tamunya dengan dada berdebar. Ia telah mengirim pesan singkat ke Dimas tadi siang, bukan ajakan, bukan perintah, hanya satu kalimat. "Mas, bisa ke rumah nanti sore? Ada yang ingin ibu bicarakan." Dimas menjawab dengan singkat. "Iya bu, saya datang." Dan kini, suara ketukan itu terdengar dari arah pintu. Lembut, pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Burini menegang. Ia berdiri perlahan, berjalan, menuju pintu, dan membukanya. Dimas berdiri di sana, mengenakan jaket biru gelap, rambutnya sedikit basah karena gerimis. Wajahnya tenang, meski matanya memancarkan tanda tanya. Ia melangkah masuk tanpa banyak kata. Burini mempersilakan duduk, dan mereka pun duduk berhadapan di ruang tamu yang masih hangat oleh aroma kayu dan hujan beberopasot. Tak ada satupun kata terucap, hanya suara rintik hujan di luar yang menemani mereka. Lalu, dengan suara pelan, Burini membuka pembicaraan. "Mas Dimas, ibu minta maaf sudah mengganggu waktumu. Tapi ibu merasa waktunya sudah tiba." Dimas menatapnya dengan serius. "Ada apa bu?" Burini mengambil napas panjang. Tangannya bergetar saat ia mengambil kertas dari pangkuannya, lalu menyerahkannya kepada Dimas. "Saya hamil mas." Kalimat itu mengisi ruangan dengan keheningan yang berat. Dimas menatap kertas itu, lalu menatap Burini. Matanya membesar, tapi ia tidak berkata apa-apa. "Sudah 3 bulan. Lanjut Burini dengan suara gemetar. "Saya pastikan di klinik. Tidak salah itu, anak mas." Dimas masih terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak marah, tidak tampak cemas. Yang terlihat justru adalah keheningan yang penuh pertanyaan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba
meresapi kenyataan yang baru saja ia terima. Ibu tahu, ini bukan hal yang mudah. Lanjut Bu Rini, nadanya mulai lirih. Saya tidak meminta Mas bertanggung jawab sebagai suami. Tidak. Saya tetap pada janji saya. Saya hanya merasa, Mas berhak tahu, karena bagaimanapun, anak ini berasal dari Mas. Dimas mengangguk pelan. Suaranya akhirnya keluar, pelan dan penuh rasa. Kenapa baru sekarang, Bu? Bu Rini menunduk. Saya butuh waktu. Saya takut, saya bingung. Saya tidak ingin Mas merasa terjebak, tapi saya juga tidak sanggup menyembunyikannya lebih lama. Karena setiap kali saya lihat perut saya, setiap kali saya merasa ada gerakan kecil di dalam, saya tahu, saya tidak bisa pura-pura ini hanya tentang saya sendiri. Dimas menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka membuat kesepakatan diam-diam itu, ia bicara dari lubuk hatinya sendiri. Saya memang belum siap jadi ayah, Bu. Tapi malam itu, saya datang karena saya percaya Ibu tulus. Dan sekarang, saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura bahwa ini bukan bagian dari hidup saya. Bu Rini menahan napas. Matanya basah tepi kali ini. Bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, beban yang selama ini ia pendam mulai sedikit terangkat. Saya tidak akan memaksa apapun, Mas. Saya hanya ingin kita sama-sama tahu bahwa anak ini bukan aib. Anak ini bukan hasil dari dosa. Anak ini adalah harapan. Dimas menunduk, bahunya sedikit berguncang. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu, saya paham. Di antara mereka, tak ada lagi kata-kata panjang, tapi mata mereka saling bertemu. Dan dalam pandangan itu, ada pengakuan, ada kejujuran, dan ada bentuk kedewasaan yang tumbuh dari luka, harapan, dan keberanian. Di luar, hujan masih turun, tapi bagi dua manusia yang duduk di ruang tamu sederhana itu, pengakuan yang telah lama ditahan akhirnya menemukan jalannya. Dan meski mereka belum tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, mereka tahu satu hal, mereka tak lagi sendirian dalam kisah ini. Waktu berlalu seperti air tenang yang perlahan mengikis tebing, tanpa suara, tapi pasti. Sejak hari pengakuan itu, hubungan antara Bu Rini dan Dimas tak lagi sama. Bukan karena mereka berubah menjadi pasangan, atau menjadi lebih sering bersama, tapi karena ada pemahaman baru yang kini tumbuh di antara mereka, pemahaman tentang tanggung jawab, tentang takdir, dan tentang makna memberi kehidupan. Bu Rini tetap menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang biasa. Ia bangun lebih pagi, kini dengan rutinitas baru, duduk sebentar di tempat tidur untuk mengatur napas, menatap perutnya yang mulai membesar, lalu menyentuhnya pelan dengan jemari hangat, seperti menyapa dari hati ke hati. Dalam keheningan pagi, ia sering berbicara lirih kepada anak yang sedang ia kandung. Nak, kamu datang di saat ibu nyaris kehilangan alasan untuk melanjutkan hidup. Kamu mungkin tidak direncanakan, tapi kehadiranmu ibu doakan sepanjang hidup. Kamu bukan kesalahan, kamu adalah jawaban. Ia belajar mencintai perubahan pada tubuhnya, perut yang tak lagi ramping, kaki yang kadang terasa bengkak, dan napas yang sedikit lebih berat. Semua itu bukan gangguan. Semua itu adalah tanda bahwa ia sedang menjalani peran terbesarnya sebagai perempuan, menjadi tempat awal bagi kehidupan yang akan tumbuh, berjalan, dan suatu hari berbicara tentang dunia. Ia menyimpan sendiri kegembiraannya. Tidak ada yang tahu, kecuali Dimas. Para tetangga menganggap tubuh Bu Rini yang mulai membesar hanyalah karena usia. Mereka tidak bertanya, dan ia pun tidak menjelaskan. Biarlah semuanya tetap sederhana. Tidak perlu klarifikasi, tidak perlu penilaian. Karena kebahagiaan yang paling utuh justru adalah yang tak perlu pembenaran. Namun di dalam diam itu, Dimas hadir lebih dari sekadar nama di masa lalu. Ia tidak menghilang, ia tidak lari dari kenyataan. Ia hadir dengan caranya sendiri. Ia mulai mengatur ulang hidupnya, mulai bekerja paruh waktu lebih giat, menyisihkan sedikit dari uangnya, bukan untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, untuk anak yang belum ia lihat wajahnya. Malam-malam ia habiskan, bukan hanya dengan tugas akhir dan pekerjaan kampus, tapi juga dengan membaca artikel tentang kehamilan, perkembangan janin, dan bagaimana menjadi ayah. Meski tanpa status, ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ia mencoba, karena ia tahu tak ada kata siap dalam hidup. Yang ada hanya keberanian untuk melangkah, meski jalannya gelap dan tak terduga,
Dan Burini tahu itu. Ia merasakannya dari cara Dimas menatap perutnya ketika mereka kebetulan bertemu. Dari bagaimana lelaki muda itu kini lebih tenang, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Keputusan satu malam itu telah mengubah mereka berdua bukan hanya dalam peran, tapi dalam jiwa. Pada suatu sore yang lengang, Burini duduk di teras rumahnya, ditemani segelas susu hangat dan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ia menulis surat, bukan untuk Dimas, bukan untuk orang lain, tapi untuk anaknya kelak. Nah, jika suatu hari kamu bertanya dari mana kamu berasal dan kenapa kamu hadir di dunia ini, maka ibu akan menjawab dengan jujur. Kamu hadir dari keberanian dua orang yang takut, tapi memilih untuk tidak lari. Kamu hadir dari rahim yang pernah sunyi, begitu lama, lalu diisi oleh doa dan air mata. Dan meskipun kamu lahir dari cerita yang tidak biasa, kamu tetap utuh. Kamu tetap layak dicintai. Kata-kata itu ia tulis perlahan, satu demi satu. Dalam tangis, dalam senyum, dalam kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kontrol rutin ke bidan desa. Burini datang sendirian, tapi tak merasa sendiri. Di ruang tunggu, ia duduk berdampingan dengan ibu-ibu muda lain yang sebagian datang bersama suami. Ia tersenyum, walau tidak ada tangan yang menggenggam tangannya. Karena dalam hatinya, ia tahu, ia bukan perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang memilih jalannya sendiri. Dan rahimnya, sekadar ruang biologis tempat tumbuhnya bayi, tapi tempat dimulainya bab baru kehidupan. Tempat sebuah takdir digoreskan. Tempat cinta yang tak lazim berkembang dalam bentuk yang paling hening, tapi juga paling murni. Dimas, di balik kesibukan kuliahnya, mulai mengerti makna itu. Ia tidak pernah menuntut apapun. Ia tidak mencoba masuk terlalu dalam tapi juga tidak menjauh. Ketika ia tahu usia kandungan Burini memasuki bulan kelima, ia memberanikan diri membeli sepasang baju bayi. Warnanya netral, ia tidak tahu jenis kelaminnya, tapi itu tidak penting. Yang penting, ia hadir dalam perhatian kecil yang nyaris tak terlihat. Malam-malam panjang kini terasa lebih bermakna bagi keduanya. Tidak lagi berisi kekosongan, tapi dipenuhi bayangan tentang masa depan, tentang suara tangis bayi, tentang langkah kaki kecil yang suatu hari akan berlari di dalam rumah itu. Mereka masih belum bicara tentang apa yang akan terjadi setelah anak itu lahir. Mereka belum membahas status hukum, nama ayah di akta kelahiran, atau siapa yang akan membesarkan. Tapi mereka tahu, semua itu pispa menu. Yang terpenting saat ini adalah satu hal, anak itu tumbuh dengan cinta. Dan cinta, pada akhirnya, tidak selalu butuh nama, tidak selalu butuh pengakuan sosial. Kadang cinta cukup hadir dalam bentuk paling sederhana, perhatian yang tulus, pengorbanan, tanpa pamrih, dan keinginan untuk memberi yang terbaik. Meski tidak di atas panggung, rahim Burini kini bukan lagi ruang hampa yang sunyi. Ia telah menjadi tempat tumbuhnya takdir. Takdir yang lahir dari keberanian dua orang untuk melakukan hal yang tidak biasa. Demi sesuatu yang sangat berarti, mereka tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Tapi mereka tahu satu hal, takdir bisa berubah arah hanya karena satu keputusan kecil yang dijalani dengan penuh keikhlasan.